Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Jumat 1 Juli 2022 seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Oke, kita lihat dari luar negeri dulu, yaitu Wall Street. Kemarin itu mengenai personal consumption expenditures yang tinggi. Jadi Wall Street menutup 2Q22 dengan pelemahan, di mana PCE Core Deflator AS pada bulan Mei naik 0,3% secara MOM atau 4,7% secara year on year, walaupun di bawah ekspektasi pasar. Namun relatif masih tinggi dari bulan sebelumnya, yaitu tumbuh 0,3% secara MOM dan 4,9% secara year on year. Hasil PCE tetap tinggi, kembali memperkuat sikap hawkish agresif The Fed di Juli yang diproyeksikan kembali menaikkan FFR 75 BPS menjadi 2,25% hingga 2,50%. Nasdaq memimpin penurunan Wall Street melemah lebih dari 1% sekaligus menutup periode 2Q22. Data lainnya menunjukkan personal spending Mei hanya tumbuh 0,2% atau menahan konsumsi seiring personal income flat tumbuh 0,5% dalam periode yang sama. Nah, kemudian kita lihat dari dalam negeri. Kemarin itu IHSG sempat tertekan ke level psikologis 6.900 sebelum akhirnya ditutup di level 6.911. Adapun apresiasi USD terjadi pasca pidato Jerome Powell menyebutkan kenaikan FFR agresif Juli sangat diperlukan untuk menekan lonjakan inflasi. Adapun di sisi domestik, depresiasi rupiah seiring pelaku pasar menantikan rilis data inflasi Juni yang diproyeksikan naik 0,45% MOM atau secara year on year itu tumbuh 4,19%. Seiring kenaikan harga sejumlah pangan dan konsumsi domestik serta harga emas global. Proyeksi tersebut menyentuh batas atas target inflasi tahunan BI antara 2 sampai 4,2%. Mengawali periode kuartal 3 2022, kami memproyeksikan IHSG bergerak upward atau technical rebound dalam rentang 6.900 hingga 7.080. Jadi kemarin untuk most active stocks-nya itu ada BBRI, BBCA, BMRI, TLKM, MDKA, GOTO, ASII, ADRO, ADMR, dan BEBS. Kemudian untuk top foreign buy itu ada BMRI, ADRO, ASII, ICBP, UNTR. Kemudian top foreign sell itu ada BBRI, BBCA, MDKA, Telkom, dan ADMR. Oke, kemudian kita lanjut untuk ke company news. Itu ada Pegas yang memperluas pasar globalnya. Jadi PT PGN Tbk dengan kode emiten Pegas itu menjalin kerjasama dengan Gunvor Singapore Pte Ltd guna merealisasikan potensi perdagangan gas bumi dan gas alam cair atau LNG di pasar global serta memperluas kerjasama bisnis lainnya. Adapun PGN dan Gunvor telah memasuki proses Master Sales and Purchase Agreement dan confirmation notice untuk pasokan LNG. Kemudian yang kedua itu dari BFIN yang akan membagikan dividen tunai sebesar 22,5% dari laba bersih 2021. Pembagian dividen total untuk tahun 2021 adalah senilai 254 miliar rupiah. Sebelumnya Perseroan telah membagikan dividen tunai interim sebesar 7 rupiah per lembar saham yang telah dibayarkan tahun 2021 lalu. Nah, kemudian ada dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan kode emiten BRIS yang mengembangkan dan memperkuat digitalisasi sebagai strategi untuk mendukung percepatan bisnis. Per Mei 2022, jumlah transaksi all digital channel mencapai 177 juta transaksi atau tumbuh signifikan 211% secara year on year. Jumlah pengguna yang semakin meningkat diakibatkan oleh perubahan perilaku masyarakat yang mulai beralih ke e-channel BSI Mobile, ATM maupun internet banking. Kemudian untuk domestic and global news, dari domestik sendiri, Kementerian Keuangan menerbitkan 4 seri surat utang negara dengan cara private placement kepada Bank Indonesia. Total nominal penerbitan tersebut sebesar 21,8 triliun rupiah. Adapun 4 seri SUN tersebut yakni seri VR0074, VR0075, VR0076, dan VR0077. Dengan masing-masing seri memiliki nilai yang sama, yakni sebesar 5,47 triliun rupiah. Kemudian, berita dari globalnya itu ada belanja konsumen Amerika Serikat yang naik namun di bawah perkiraan pada bulan Mei. Hal ini seiring kendaraan bermotor masih rendah dan pembelanjaan produk lain tertekan oleh kenaikan harga. Belanja konsumen yang menyumbang lebih dari 2/3 aktivitas ekonomi Amerika Serikat
naik 0,2% pada Mei, kenaikan terendah dalam 5 bulan. Data bulan April direvisi turun, menunjukkan pengeluaran tumbuh 0,6%, bukan 0,9% yang dilaporkan sebelumnya. Oke, kemudian kita lanjut untuk corporate calendar. Hari ini 1 Juli ada RUPS dari emiten STTP, MTLA, MGLV, MDLN, LAPD, BMSR, Bali, dan Baja. Kemudian cum dividen itu ada dari emiten MKPI, KBLI, JRPT, IPCM, ST, ERA, BIRD, ASRM, dan AKPI. Oke, kali ini kita mau bahas daily teknikalnya. Jadi kemarin IHSG itu ditutup melemah 0,44% ke level 6.911,58. Adapun nilai transaksinya itu sebesar 12,84 triliun dengan net foreign sale sebesar 76 miliar. Di mana kami memprediksikan hari ini IHSG itu upward atau rebound pada kisaran 6.900 hingga 7.050. Di mana indikasinya yaitu inverted hammer, MACD negatif, dan stochastic neutral middle area. Untuk rekomendasi saham yang pertama itu ada MPPA, PT Matahari Putra Prima Tbk. Hari ini kami merekomendasikan buy dengan target price di level 226 dan stop loss di level 200. Adapun indikasinya yaitu spinning, MACD positif, dan stochastic uptrend. Kemudian yang kedua itu ada dari PTBA, PT Bukit Asam Tbk. Kami merekomendasikan buy dengan target price di level 4050 dan stop loss di level 3790. Adapun indikasinya yaitu bottoming area, MACD negatif, dan stochastic downtrend. Kemudian ada dari MDKA, PT Merdeka Copper Gold Tbk. Hari ini kami merekomendasikan buy dengan target price di level 4260 dan stop loss di level 3950. Adapun indikasinya yaitu inverted hammer, MACD negatif mengecil, dan stochastic oversold. Kemudian ada dari Tower, PT Sarana Menara Nusantara Tbk. Hari ini kami merekomendasikan buy dengan target price di level 1140 dan stop loss di level 1090. Adapun indikasinya yaitu riding, MACD positif, dan stochastic overbought. Kemudian ada dari BBNI, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Hari ini kami merekomendasikan buy, target price di level 8.100 dan stop loss di level 7.800. Adapun indikasinya yaitu bottoming area, MACD negatif, dan stochastic oversold. Oke, sekian mengenai paparan market update kali ini. Terima kasih.